Oke, hari ini kita akan bicara mengenai topik tentang Adam, kisah Adam, tetapi bukan dari Alkitab, melainkan dari legenda-legenda Yahudi dan dari kitab-kitab Asatir. Ya, hari ini kita akan bicara dari dua sumber. Yang pertama dari Haggadah. Haggadah itu dari legenda dan mitos-mitos yang tidak diinspirasi oleh Tuhan ya, bukan firman Tuhan. Yang kedua kita bicara dari kitab-kitab apokrifa yang merupakan kitab-kitab yang palsu ya. Penjelasan dan juga penafsiran ya, penafsiran eksegesis dari para rabi-rabi Yahudi, tapi tidak diinspirasi oleh Tuhan. Kita akan bicara tentang tanah liat dari mana Adam diciptakan. Dia akan bicara dari kitab Haggadah ya. Pertama, kisah bagaimana Adam diciptakan dari tanah liat ini. Ini adalah legenda Islam dari Ibn al-Mukafah. Ini adalah kitab legenda Yahudi halaman 150. Tertulis seperti ini teman-teman di dalam kitab Haggadah. Go on, brother. Jadi ceritanya begini nih, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel untuk mengambil tanah dari 4 penjuru bumi. Tetapi bumi ini menolak untuk memberikan tanahnya. Jadi Gabriel berkata kepada bumi ini, bagaimana kamu bisa menolak perintah seseorang ya yang sudah menempatkan kamu di atas air ya, sudah artinya sudah can you lift up the writing there or go to the next page? Okay. Ya, menempatkan kamu di atas air ya, maksudnya bumi ini ditempatkan di atas air dan juga udah membentangkan langit. Nah, itu maksudnya seperti itu ya, kata Gabriel kepada bumi. Ya, kemudian bumi ini menjawab kepada Gabriel, dikatakan, wah aku ini bisa dikutuk karena manusia ini katanya. Jadi bumi ini berkata, kalau Tuhan itu tidak bisa mengambil tanah dariku, makanya dia tidak bisa bikin manusia apapun katanya. Tafadol, brother, tafadol. Ketika Tuhan mendengar ini, dia mengambil segumpal tanah dan membentuk manusia. Ya, jadi bumi ini tahu ya, bahwa nanti kalau Tuhan ini berhasil mengambil tanah dari bumi ini, dia akan menciptakan manusia dan bumi ini akan dikutuk. Seperti pada waktu di kitab Kejadian bahwa bumi ini dikutuk setelah manusia jatuh ke dalam dosa ya. Jadi ini bumi ini maha tahu juga. Tafadol, brother. Jadi Tuhan menyuruh mengambil tanah dari keempat penjuru bumi, ya warnanya merah, hitam, kuning, black, red, yellow, and white. Oke, dan putih. Merah untuk darah, dan hitam yang berkilat. Putih untuk tulang. Dan juga untuk nadi di dalam darahnya. Yellow, brother, not green. Is it green or yellow? No, he said green. Yeah. Oke, jadi Tuhan itu tadi menciptakan Adam dari 4 warna yang berbeda ya, bukan kuning ya teman-teman. Jadi merah, hitam, hijau, dan putih. Don't explain that. So. Oke, jadi orang yang lahirnya di timur meninggalnya di barat ini karena diambil tanahnya dari keempat penjuru bumi. Ya, nanti sebentar lagi Usin akan jelaskan maksudnya ya. Oke, yang barusan tadi teman-teman dengarkan itu adalah penjelasan dari kitab Haggadah ya, jadi kitab legenda dan mitosnya orang Yahudi. Sekarang kita akan melihat apa kata hadis daripada Muhammad. Ya, kalau Anda lihat ini adalah kitab-kitab yang memuat kisah-kisah penciptaan dari tanah yang bermacam-macam dari keempat penjuru bumi ini kitab-kitabnya. Sebentar, kitab ini sudah ada sebelum Islam ya. Jadi itu Oracles 24-26 ya. Slavonian Book ini sudah ada, buku-buku ini sudah ada sebelum Islam. Oke. Ya, jadi di dalam Musnad Ahmad ya, Imam Ahmad ibn Hambal dia menulis begini dalam satu bagian cerita mengenai Abu Musa al-Azhari. Abu Musa al-Azhari menulis ya 15 bagian untuk tiap-tiap sahabat Nabi. Tulisannya seperti ini. Ya, jadi Ahmad ibn Hambal ini berbicara atas otoritas Abu Musa Ahmad ibn Jafar, diriwayatkan dari Auf bahwa kata Mi ibn Zubair mengatakan dari Abu Musa al-Azhari, Nabi berkata, jadi mungkin nggak sama persis ya, kalau salah dimaklumi ya teman-teman, panjang banget nih nama-namanya. Bahwa dia mendengar Nabi Muhammad itu mengatakan Adam itu diciptakan dari keempat tanah yang diambil dari 4 penjuru bumi. Jadi manusia itu sekarang ada diciptakan dari seluruh bumi dan ada yang kulitnya berwarna merah, ada hitam dan ada yang kulitnya antara dua warna itu gitu ya. Kemudian ada juga yang diciptakan baik dan jahat, ada yang diciptakan dengan kemudahan dan ada yang diciptakan dengan kesedihan gitu ya, di antaranya maksudnya nasib mujur nasib malang nih kayaknya ya. Dan ada yang diciptakan di antaranya. Nah, kata-kata yang diucapkan oleh Nabi Muhammad ini persis seperti yang ada di dalam kitab Haggadah. Apa dong? Oke, kisah ini sama persis yang ada di kisah di kitab Haggadah tadi. Kisah ini merupakan legenda dari orang-orang Yahudi, ditulis oleh para rabi ya, tapi tidak diinspirasi oleh firman Tuhan. Tapi Muhammad mengatakan bahwa ini diwahyukan kepadanya. Terus ini ada Ahmad ibn Hambal juga meriwayatkan dari jalur lain, ya dari Huda Auf ibn Al-Qasama, ibn Zubair juga ya. Kemudian saya mendengar Azhari berkata bahwa Nabi berkata demikian. Allah menciptakan Adam dari tanah yang diambil dari 4 penjuru bumi, ya. Dan manusia memenuhi bumi. Kemudian ada yang diciptakan berwarna hitam dan putih dan ada yang warnanya di antaranya gitu ya. Kemudian ada yang diciptakan dengan kemudahan, ada yang diciptakan dengan kesedihan dan ada yang diciptakan di antaranya. Kemudian ada yang diciptakan baik, ada yang diciptakan jahat, kemudian ada yang diciptakan di antaranya. Jadi ini sama ya. Ini ada di Musnad Ahmad 44 halaman 400. Kemudian bagian keduanya tuh ada di halaman 406 ya, masih sama di Musnad Ahmad juga dari Abu Daud berkata Abu Daud berkata di dalam biografinya dan At-Tirmizi juga
At-Tirmidzi, At-Tirmidzi, dan juga di dalam penafsiran ya mengenai Quran surah Al-Baqarah ya, Quran surah 2 penafsirannya. Kemudian di dalam Sahih Hadis Ibn Habban dan dalam sejarah dalam bagian mengenai sejarah dari bangsa-bangsa, dan semua ini hadisnya sahih dan hasan ya. Kemudian dari As-Sudi juga berkata Abi Malik, kemudian dari Abi Saleh dan dari Ibn Abbas, dari Murrah dan dari Ibn Mas'ud, dia berkata ini semuanya nih perkataannya sama ya. Jadi semua ulama-ulama ini menyatakan hal yang sama, dan ulama-ulama ini adalah ulama Islam yang otentik ya, atau yang bisa dipercaya ya narasinya. Mereka berkata, mereka mendengar bahwa Nabi berkata Allah menyuruh Jibril mengambil tanah dari bumi. Kemudian kemudian bumi berkata, aku berlindung kepada Allah dari kamu, katanya. Oke, buat brother. Jadi ini juga ada di dalam kisah tentang nabi-nabi di dalam Ibn Katsir ya, di dalam bagian ceritanya tentang kisah Nabi Adam. Ceritanya sama persis. Jadi kita nggak akan bacakan diulang-ulang lagi ya, tapi pokoknya narasinya sama. Ya, jadi ini kisahnya sama, tapi sekarang diambil dari sumber Syiah ya. Nama kitabnya adalah Biharul Anwar atau Lautan Cahaya, bagian 11, halaman 39, hadis nomor 6. Diambil dari buku pengetahuan tentang hukum ya. Nah, atau alasan tentang hukum-hukum gitu ya. Ceritanya sama, tapi ini sumbernya dari Syiah. Ini dari Salam ini anaknya Zainab yang meracuni Muhammad ya. Dia bertanya kepada Muhammad tentang kisah Adam. Kemudian Muhammad menceritakan kisah Adam ini dari kitab Haggadah tadi, sama persis ya. Cuman kitab Haggadah ini kan mitos, ini ceritanya legenda. Bagaimana Muhammad berkata ini wahyu dari Tuhan, sedangkan ini adalah kisah legenda atau mitos. Oke, sekarang kita mau cerita tentang bagaimana tingginya Adam itu. Muslim percaya bahwa Allah itu mewahyukan kepada Muhammad, Adam itu tingginya 30 hasta, 60 kaki. Jadi kira-kira 27,5 meter, ya hampir 30 meter. Tetapi Muhammad mengambil kisah ini dari legenda Yahudi. Secara arkeologi memang nggak sampai ya 35 meter ya, emangnya lontong ya. Nah, itu secara arkeologi tadi Husain ngomong nggak lebih dari berapa ya? Paling cuma 1, berapa. Paling tinggi berapa sih manusia? 2 meteran ya kira-kira. Kira-kira segitulah teman-teman ya, nggak ada yang sampai 35 meter gitu. Ya, jadi arkeologi menemukan ya mungkin 140 meter lah orang-orang zaman dulu ya, nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi Muhammad mengatakan 35 meter ya, ini artinya Muhammad udah nggak jujur gitu ya, nggak sesuai dengan fakta arkeologi. Ya, jadi ini kisah tentang Adam yang raksasa ya. Ini dalam kitab yang sama nih, masih tentang kitab Haggadah dari orang Yahudi juga. Ini legend atau mitos-mitos. Ini halaman 135 yaitu kitab legenda. Kitab ini dikumpulkan, dikompilasi, terjemahkan oleh Louis Sarjaban sama siapa tadi, orang Jerman ya, yang mengkompilasi legenda-legenda Yahudi. Ini dia mengambil juga dari kitab Haggadahnya orang Yahudi ini. Di halaman 135 itu dikatakan seperti ini tentang contoh bagaimana tinggi atau ukuran manusia itu. Dikatakan Adam itu seorang raksasa, tapi kebanyakan manusia itu tidak mewarisi tinggi dan kecantikannya. Jadi Adam itu sangat tinggi, raksasa, dan sangat ganteng gitu ya, sangat cantik katanya. Kemudian diceritakan juga di situ tentang Sarah, istri Abraham, yang juga sangat cantik. Kecantikan Sarah ini disamakan dengan kecantikan Hawa. Tapi kalau Hawa ini dibandingkan sama Adam, Hawa ini seperti monyet katanya ya. Hawa ini kalau dibandingkan sama Adam seperti monyet, karena Adam ini sangat cantik dan sangat tinggi. Bahkan kakinya itu sangat besar sehingga bisa memblok sinar matahari. Kemudian dikisahkan lain cerita tentang hukuman di mana tinggi Adam ini katanya seperti tingginya langit dari bumi, atau dari ujung bumi yang satu ke ujung bumi yang lain. Nah, karena Adam ini berdosa, dia itu menyusut teman-teman ya. Dia mengecil. Ini kayak film kartun banget ya. Jadi Adam itu mengecil hanya setinggi 40 meter. Nah, coba lihat ini cerita-cerita yang aneh sekali ya, dan Yahudi juga mengambil ukuran ini. Kalau di dalam Alkitab kita itu menggunakan di roh itu hasta ya, pakainya hasta kalau di dalam Alkitab kita. Dan Muhammad mengambil cerita-cerita ini memasukkannya sebagai wahyu ilahi. Fable. Ya, jadi cerita mengenai bahwa Adam ini seorang raksasa yang besar banget ya, sampai bisa memenuhi seluruh bumi. Ini nggak ada di dalam Alkitab kita ya. Ini adalah legenda Yahudi ya, dongeng-dongeng saja. Hai. Tidak ada nabi-nabi di dalam Alkitab Perjanjian Lama kita yang berbicara mengenai hal-hal yang gila seperti ini. Ya, hanya orang-orang biasa ya yang mereka tulis. Oke. Muhammad mengatakan hal ini dalam hadisnya dan berkata bahwa Allah telah mewahyukan hal ini kepadanya. I already said that. Jadi ini ada di dalam Sahih Bukhari nomor 3326, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwa dia mendengar bahwa Nabi berkata Allah menciptakan Adam tingginya 60 hasta ya, 60 cubit katanya ya. Jadi Allah itu menciptakan Adam sangat tinggi dan besar. Kisah ini dicuri dari kitab legenda Asatir ya, dan ini bukan dari Alkitab. Jadi ini kayak film-film kartun gitu ya teman-teman ya. Jadi Jadi legenda Yahudi menyatakan Adam tuh bahkan tingginya hampir 100 hasta. Ya, jadi Muhammad di dalam kitab Sahih Bukhari juga mengatakan bahwa manusia itu terus mengkeret ya, mengecil katanya ya akibat dosa ya, mungkin ya. Jadi sampai sekarang pokoknya akan terus menyusut tuh. Kalau kita lihat kan kuburan-kuburan yang muslim tuh Nabi Adam panjangnya kayak lontong gitu kan ya. Nah, terus ini tuh diambil ternyata dari kitab-kitab legenda Yahudi yang mengatakan bahwa Adam tuh tadinya tinggi banget sampai 100 hasta, karena dosa dia jadi mengkeret jadi cuma tinggal 40 meter ya. Nah, kita makin nyusut lagi nih teman-teman ya, makin mengecil lagi. Ini semua diambil dari kisah Yahudi ini legendanya. Ya, go ahead.
Ya, jadi tadi Steve bertanya ya kepada Brother Hussein, kan pada video sebelumnya Hussein sudah membahas bahwa Muhammad itu menyuruh Said bin Thabit untuk belajar bahasa Syria, bahasa Ibrani untuk menerjemahkan dan membaca kitab-kitab yang berbahasa Syria dan Ibrani. Jadi Steve bertanya, apakah mungkin nih dari Said bin Thabit ini dia mendengar mengenai kisah-kisah legenda Yahudi ini? Brother Hussein menjawab, ya bisa saja, tetapi jangan lupa bahwa Muhammad itu mengklaim dia menjadi nabi ketika berusia 40 tahun. Jadi kemungkinan dia sudah sering sekali nih mendengar kisah-kisah ini beredar di dalam komunitasnya. Jadi dia sering mendengar kisah-kisah seperti ini. نعم Ya, Imam Bukhari meriwayatkan dari dua jalur ya. Yang pertama dari kitab Al-Anbiya, dari kitab para nabi tentang penciptaan Adam dan keturunannya. Kemudian juga dari Sahih Muslim tentang Isra Mi'raj ya, di mana Muhammad menaiki keledai bagal ya ke Yerusalem ya, kira-kira waktu Isra Mi'raj peristiwa itu. Kemudian di Sahih Muslim nomor halaman 182 dan di dalam Musnad Ahmad hadis nomor 1247. Semua ini meriwayatkan hal yang sama bahwa Adam itu tingginya 60 hasta. From God. Bagaimana kamu mengatakan kisah-kisah yang diambil dari mitos dan legenda-legenda cerita-cerita rakyat orang Yahudi ini dan menyatakan kamu mendapat wahyu dari Tuhan? هو Right. Jadi Muhammad mengambil keuntungan bahwa orang-orang Arab pada waktu itu memang buta, ya mereka nggak baca, nggak tulis ya, jadi mereka tidak membaca buku-buku ini. Jadi وهو mereka, اعتقد Muhammad mengambil keuntungan dari kebodohan mereka ya, karena mereka buta huruf. هو Bahkan di dalam Quran disebutkan mereka umat-umat yang ummiyyin ya, jadi nggak mengenal kitab-kitab sebelumnya. Go ahead. Oke, jadi apa yang Husain katakan ini adalah orang-orang setelah zamannya Muhammad, ya mereka mengambil keuntungan ya, para khalifah pada waktu itu ya atau penerus-penerusnya ini, mereka melarang umat orang Muslim pada waktu itu untuk membaca kitab-kitab Yahudi maupun kitab-kitab Kristen ya pada waktu itu, sehingga mereka tuh nggak tahu apa-apa tentang kisah-kisah ini, gitu. Hmm. Ya, jadi dia mengatakan bahwa orang-orang yang mengikutinya ini adalah orang-orang yang ummiyyin ya, buta huruf, jadi dia nggak tahu tuh kitab-kitab sebelumnya. Ya, jadi orang-orang yang mengikutinya nih kebanyakan apa sih berandalan-berandalan ya, yang merampok khalafah. Ya, pada waktu itu, jadi mereka ini juga tidak baca kitab-kitabnya, bukan orang terpelajar ya, yang para pengikutnya ini dan mengambil keuntungan dari bahwa mereka ini memang buta gitu tentang kitab-kitab ini gitu ya. Jadi ya seperti itulah karena bodoh ya nggak pernah baca. هو Ya, يقول نعم ya jadi orang-orang Yahudi dan Kristen tahu ya Muhammad mengambil cerita-cerita ini ya dari legenda-legenda mereka. Bahkan mereka mengatakan ini ada orang nih yang ngajarin dia gitu ya cerita-cerita ini. Jadi Muhammad tuh dituduh ada yang ngajarin dia cerita-cerita ini ya karena mereka udah tahu kayak gitu tentang cerita ini sebelumnya. نعم الآن Sampai mana tadi ya? Nah, ini sekarang kisah tentang Adam dan setan, ya. Yes. Kisah tentang Adam dan setan diambil dari kitab yang sama nih, kitab Haggadah tadi, di dalam cerita-cerita tentang sumber-sumber Islam halaman 154. Ini tentang kejatuhan setan, ya. Jadi Adam itu diciptakan tadi begitu tinggi dan sangat cantik sehingga membuat semua malaikat itu menjadi cemburu, ya, karena Allah itu memberi Adam itu banyak hal-hal yang indah-indah. Kemudian bahkan mereka mencoba membakar si Adam ini dengan api katanya, tetapi Allah itu melindungi si Adam, ya, terutama dari si iblis, ya. Iblis ini yang paling cemburu sama Adam. Dan pikiran yang jahat ini yang membuat setan itu jatuh ke dalam dosa, ya. Akhirnya setelah Allah itu memberikan Adam itu roh, Allah itu memanggil semua malaikat untuk sujud menghormati Adam, ya. Dan setan itu merupakan malaikat yang tertinggi di surga. Dia mempunyai 12 sayap. Jadi kalau malaikat lain katanya cuma 6 sayap, ya. Kemudian setan ini atau iblis ini dia menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dia berkata, "Kamu membuat aku dari api dan sekarang kamu menyuruh aku sujud kepada makhluk yang kau buat dari debu, dari tanah liat," katanya. Bagaimana mungkin aku bisa sujud kepada makhluk yang terbuat dari tanah liat? Nah, kemudian Allah menjawab, "Aku memberikan dia hikmat dan kecerdasan lebih daripada kamu." Nah, kemudian setan nantang nih, "Yaudah kita kompetisi aja, kita adain satu game atau permainan ya untuk melihat siapa yang lebih pintar, aku atau Adam," kata si iblis ini ya. Kemudian Allah itu membuat berbagai macam-macam binatang, dia membuat berbagai macam makhluk binatang-binatang dibawa ke hadapan Adam. Terus kemudian dia berkata, "Kalau Adam tahu semua nama-nama binatang ini, maka Adam yang menang. Dan kamu setan, kamu akan hidup damai aja sama si Adam ini ya." Oke. أوكي Oke, jadi Tuhan membuat satu kayak World Cup gitu ya, pasti pertandingan besar gitu ya antara si Adam sama si iblis setan ini ya. Nah, jadi dikasih lomba nih, siapa yang bisa tahu nama-nama binatang itu. Ternyata setan itu nggak tahu nama-nama binatang itu, tapi Adam itu tahu nama-nama semua binatang ini. Jadi Adam ini yang menang, ya setannya kalah gitu ya. ف Sister Sophie, go ahead. Ya, jadi setan itu berkata dia tetap nggak mau sujud sama si Adam ini ya, katanya aku terbuat dari api sedangkan dia itu terbuat dari debu tanah, jadi aku tetap tidak mau sujud. Jadi Tuhan menendang si setan ini keluar dari jannah katanya ya, dari surga. فهذه Go ahead. تفضل. Ya, jadi cerita-cerita ini diambil dari kitab Talmud ya. Talmud ini bukanlah inspirasi atau bukan wahyu Tuhan ya, melainkan satu penafsiran ya, satu eksegesis dari Torah ya dan dari kitab-kitab di dalam Alkitab kita. Jadi Talmud ini juga ditulisnya 200 tahun ya sebelum Yesus dilahirkan. Dan ini bukan firman Tuhan ya, Talmud. Ya, go on brother. طيب In التلمود the Old Testament. Ya, محمد jadi Talmud أخذ ini tidak ditulis berdasarkan firman Tuhan tapi oleh para rabi Yahudi untuk menjelaskan kitab-kitab mereka ya. محمد Ya, jadi Muhammad mengambil ini dan memasukkannya ya, mengatakan ini wahyu Tuhan ya. Bagaimana mungkin ini bisa menjadi wahyu daripada Tuhan? Sedangkan orang Yahudi sendiri mengatakan Talmud ini bukanlah firman Tuhan ya, tidak berasal dari inspirasinya Tuhan, melainkan hanya penafsiran mereka saja tentang kitab Taurat. سورة Ya, jadi ini kisah-kisah yang sama ya, yang kita temukan tadi di dalam
Di dalam Talmud tadi ya, yang tadi dibacakan Husain adalah surah 2 ayat 30 sampai 39, surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25, surat Al-Isra ayat 61 sampai 65, surah As-Sadd 67 sampai 88, Al-Hijr 26 sampai 43, surah As-Sadd 71 sampai 83, surah Al-Kahf ayat 50. Ini kisah yang sama di mana setan menolak sujud kepada Adam. Okay. Oke, surah 2 ya ayat 31 sampai 33. Ini cerita yang sama di mana Adam memberi nama binatang-binatang dan tumbuh-tumbuhan di situ. Jadi cerita mengenai setan kemudian menolak sujud kepada Adam ini diambil dari kisah-kisah legenda. Jadi bagaimana mungkin kisah-kisah legenda ini kok bisa jadi wahyu gitu di dalam Quran? Dari kisah-kisah asatir tadi ya, asatirnya orang Yahudi tadi. أتت بعد موسى Ya, jadi kisah-kisah ini ditulisnya mungkin hampir 300-an tahun ya setelah Musa. ثم محمد Muhammad berkata ini wahyu Allah. هي قصص Ya, Astagfirullah. jadi kisah-kisah ini bukanlah diwahyukan oleh Tuhan ya, ditulisnya bahkan oleh orang-orang Yahudi yang biasa. Ini adalah bukti yang sangat jelas dan sangat nyata Muhammad bukanlah nabi daripada Tuhan kita yang sejati. Kalau Quran ini dari Tuhan, apakah Tuhan ini mengambilnya dari legenda-legenda Yahudi? لدي بعض Ya, oke, ini akhir daripada episode kali ini. Dalam episode berikutnya, program kita yang mendatang, kita akan bicara lebih banyak lagi mengenai legenda-legenda yang masuk menjadi wahyu di dalam Quran. Kita bicara juga mengenai bagaimana tahta Allah itu ada di atas arsy Allah itu ada di atas air. Kita bicara dari mana itu asalnya legenda itu berasal ya.